Selamat datang semuanya di Red Card, podcast terbaik. podcast sepak bola nomor 1 di Cianjur karena gak ada saingan. Belum. Kalau bisa jangan. Hah? Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan lah ya. Walaupun ya views kita juga nggak banyak-banyak amat, tapi seenggaknya bisa menghibur lah Betul. Ini untuk pembahasan sepak bola Eropa dan lokal. Indonesia. Ini sebenarnya nggak ada sponsor ya. Ya Tolong cuma ini. ya Udah lah, kita biarin di lah. tempat yang nggak usah disebutin aja namanya di mana. Ada sponsor Gak ada kayaknya. sponsor. Kopi tepas lah, udahlah biarin. Loh. Sian. Dan ada beberapa berita mengejutkan juga dari pertandingan-pertandingan di week kemarin ya. Apalagi untuk kandidat-kandidat final Liga Eropa yang sepertinya agak aneh juga. Mereka di Liga kalah dua-duanya tapi masuk final gitu. Masuk final. Dan juga ada sebuah pertandingan kaget juga tadi malam. Iya, yang membuat Pep Guardiola sepertinya harus mencakar-cakar kepalanya lagi gitu. Setelah kemarin membasuh kepala panas, sekarang dia garuk-garuk kepala. Betul. Kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari FA dulu deh ya. Enggak, itu kayak di akhir deh. Kita MU deh ini. MU. MU gak makan soalnya. Manchester United kalah 1-0 Dari Chelsea. Chelsea di pertandingan kemarin ya, Lewat pertandingan golnya Kukurea. pertandingan sebelum ke pertandingan terakhir lawan Aston Villa ya. Hmm. Lewat golnya Kukurea, gol tunggal. Sebenarnya MU itu sempat bikin gol Ada sama Harry Maguire Harry ya. Maguire, cuma ya kebaca offside gitu. Tipis banget sebenarnya offside-nya, tapi karena ya pakai VAR ya begitulah. Sebetulnya match itu pun nggak seru-seru amat sih. Jual beli serangannya dikit dan Ya. juga tensinya nggak Nggak seseru itu lah. seseru itu. Malahan gue melihatnya itu lebih ke pertandingan tim-tim papan bawah kayak Iya, aneh karena gitu memang MU Chelsea lagi di bawah juga sih. Sih benar banget. Ya kelihatan juga, kata Ruben Amorim juga pertandingan lawan Chelsea itu membuat dia ada pilihan untuk membawa siapa aja di final Liga Europa League nanti gitu kan. Ya kelihatan lah siapa aja yang memang paling berkontribusi dan juga cocok di pertandingan kemarin lawan Chelsea. Chelsea juga kan sebenarnya punya peluang-peluang yang oke-oke juga gitu kan, kayak Reece James kan dia itu hampir aja gitu kan bisa jadi gol, bisa 2-0 sebenarnya. Tapi ya karena nggak beruntung aja. Nggak beruntung aja. Onana lagi oke lah. Iya, dan ada yang juga yang kena tiang gitu kan. Kalau dia dilihat dari statistik juga ya seperti yang udah dibilang sama Azi ya, sosok banget ini pertandingan yang nggak istimewa amat. Jual beli serangannya nggak terlalu banyak. Cuma yang paling uniknya adalah kan Mason Mount tuh mantan pemain Chelsea dan juga ada siapa di Chelsea itu Sancho yang mantan pemain MU gitu kan. Jadi belum mantan sih, masih pemain MU. iya tapi dipinjem lah. Tapi kalau dari statistik emang peluang paling banyak itu ada di Chelsea. Ya, tembakan ke gawangnya ada 3 lah. Kalau MU kan cuma 1 gitu kan. Kelihatan banget sebenarnya nggak niat banget buat nyerang. Amorim ini di Premier League udah biarin deh kalah nih. Ya. Yang penting Europa League menang gitu. Tapi seenggaknya pas match terakhir nanti lawan Aston Villa harus menang begitu. Seenggaknya lah ada 1 kali menang lah ini karena Kita dari 5 match beruntun dua bulan nggak menang. Iya. 2 bulan nggak pernah menang. Rekor banget ya MU. Dan ini menjadikan MU tahun ini adalah tim terburuk setelah era Ten Hag kemarin. Iya. Dan juga sama Chelsea itu dari 5 pertandingan terakhir kan MU menang dua kali lah, lebih banyak seri 2 kali dan Chelsea menang 1 kali. Cuma pertandingan tadi malam itu agak aneh sebenarnya untuk seorang kandidat final gitu. Ya Tottenham juga kalah kan berapa kosong? Berapa? 2-0 kan. Ya kalau dari statistik juga MU kan lebih banyak bermain di belakang dan di tengah gitu kan. Jadi banyak ngoper, tapi kalau misalnya untuk membangun serangan ini enggak banget deh. Enggak banget. Tottenham juga kalah 2-0 ya, 2-0. Jadi dua tim calon juara Europa League terluka. Gua nggak tahu ini setan merah yang mungkin kena ini ya, dia kena rukiah kayaknya. Dan ayam sayur ya lagi di sayur musim ini. Nah, iya, kalau lihat dari statistik gila sih Aston Villa. Dan Memang mendominasi ya. mendominasi banget. Itu menjadikan match very well-nya siapa tuh namanya? Kiper tuh Martinez mungkin lawan MU lah match very well. Cuman Fabrizio Romano udah mengkonfirmasi bahwasanya ini musim terakhirnya Martinez di Aston Villa. Nggak akan diperpanjang kontraknya. Tapi udah ada Katanya mau ke Saudi sih, mulai nyari duit dia.
Padahal usia masih 30-an ya, 30-an, 30-an. 34 nanti ke berapa? Masih bisa sebenarnya bersaing di Eropa. Ya dengan skillnya ya, cuman ya pilihan. Pilihan. Uang. Betul. Ya dari statistik Aston Villa versus Tottenham juga ini agak aneh gitu kan sebagai kandidat final di Liga Makanya ini Eropa. tim-tim Europa League kenapa gitu ketemu tim Inggris kok malah keok gitu. Sama kayak MU ini tendangan ke arah gawangnya cuma sekali Tottenham. Cuma Dan satu. juga yang jadi aneh tuh Olympique Lyon waktu itu. Lawan MU. Iya. Kenapa bisa kalah Lyon? Iya itu agak aneh sebenarnya. Lyon di Ligue 1-nya masih kebilang oke lah gitu. Ya. Malahan lawan Bilbao banyak yang prediksi bahwasanya MU bakal kocar-kacir Ya. Tapi malah kebalikannya. malah gitu. kebalikannya Bilbao yang terkocar-kacir. Begitupun juga Tottenham ya. Kalau Tottenham sih lawan-lawannya nggak terlalu berat lah, lawan Bodo, lawan apa gitu ya sebelum-sebelumnya. Tapi untuk sekelas finalis dua-duanya Harusnya gak gini sih mainnya. Padahal kalau kita lihat Tottenham lawan Aston Villa kemarin, secara pemain nggak terlalu banyak perubahan. ya betul. Aneh gitu, beda banget sama di Eropa. Termasuk MU, sebenarnya MU juga nggak ada banyak perubahan di permainannya. Mason Mount main gitu kan, terus siapa lagi main, Maguire main gitu kan, Onana main gitu. Mungkin bakal Bayern gitu. Hah? Tadinya. Dia tadinya mungkin Bayindir, cuma ya Onana kipernya juga. Ya jadi nggak banyak perubahan, pemain-pemain muda yang dimainkan juga Itu aja. ya itu aja gitu kan. Tapi agak aneh kenapa di Premier League ini kayak gini. Termasuk Tottenham juga kayak gini. Ini agak aneh. Patut ditunggu lah ya apa yang akan terjadi di tanggal 22 nanti. Tapi kayaknya kebayang kalau misalnya MU sama Tottenham main nih final nanti. Tapi gaya permainannya sama Alot. kayak Ya, mereka alot di lagi, liga alot. kemarin. Sama-sama di tengah balik lagi. Gak seru banget sih final. Aduh penalti masalahnya. Tapi tetap jagoin mana? MU dong. Oh, MU dong. MU dong. Jelas. Ya kita lihat aja nanti di final di final Liga Eropa tanggal 22 Mei Apa yang akan terjadi? apa yang akan terjadi, Apakah akan jadi match membosankan? atau apakah Atau akan menjadi jadi match yang seru? final paling membosankan tahun ini ataukah akan ada Malah kejutan-kejutan. jadi final terburuk kayaknya. Dari segi klasemen keduanya. Betul. Karena MU satu strip di atas Tottenham. Tottenham itu berdekatan sama degradasi. Betul. Menyentuh Ini banget lah. agak aneh. Ya meskipun udah nggak bakal degradasi. Ya, tapi ya tetap aja ini final yang sangat aneh gitu kan. Ya kita Final lihat aja terburuk. nanti di final Liga Eropa apakah akan ada kejutan dari Ruben Amorim dan juga siapa pelatih Tottenham tuh? Nggak kenal lagi. Ange Postecoglou Ya itulah Nah, pokoknya. Aduh. dari Tottenham. Kita lihat aja nanti. Semoga aja ada kejutan-kejutan yang bikin pertandingannya lebih menarik Amin. dan MU menang. Satu lagi juga yang menghilangkan asanya untuk mendapatkan piala adalah Manchester City. Ya. Kalah oleh Menjadi Crystal tahun Palace. pertama Pep Guardiola tanpa gelar. Betul, tanpa gelar. Tanpa Manchester gelar. City tanpa gelar dan berada di posisi 6 ya. 6 ya, sekitar Posisi 6 apa 6 5 gitu. posisi 6 klasemen di luar Champions. Di luar Champions. Lihat. Aduh, sorong saya Nah. riset. Oh iya ya, ke-6 ya. 6, Aston Villa di atas. Kalau Aston Villa menang lawan MU nanti ya udah UCL. gitu. UCL mereka. Itu malam sebetulnya City apa ya, mendominasi lah ya. Ya jelas Manchester Penguasaan City ya kita bolanya. tahu sendiri kualitas pemainnya seperti apa gitu. Penyerangan bahkan dapat penalti. Heeh. Omar Marmus. Marmus Tapi malam juga. itu yang saya acungi jempol adalah Dean Henderson. Itu jadi Lev Yashin anjir. Dia pakai topi kan? Jadi Lev Yashin dia. Benar, ya, kita lihat dari ratingnya aja, aduh gila sih ini Iya, rating ratingnya. pemain City ini nggak ada yang di atas 4 ini kecuali Kevin De Bruyne ya. Kevin De Bruyne ini 4 tuh. Ya sama juga sih sebenarnya di Crystal Palace juga. Tapi man of the match-nya tetap gua taruh di Dean Henderson. Dia nepis penalti, save-nya di babak pertama banyak sekali. Dan golnya Crystal Palace ini uniknya itu counter attack. Betul, Golnya si Eze. betul karena Dan kita gua gak nyangka itu bakal jadi gol. karena kita lihat juga Crystal Palace pinternya adalah mereka bermain dengan bertahan dan counter attack gitu. Karena ya pasti mereka tahu sendiri seperti apa serangan-serangan Dari Manchester City. City gitu kan. Walaupun ya kita tahu sendiri setelah setelah Rodri cedera, Cedera.
ya Manchester City pincang gitu kan. De Bruyne Serangan-serangannya nggak setajam dulu gitu kan. Haaland juga sama gitu kan, nggak setajam dulu. Haaland stay humble lah. Stay humble lah gitu kan. Mau gelar musim ini dan memupuskan harapan Haaland untuk mendapat Ballon d'Or musim ini ya. Betul. Karena kemarin katanya dia bilang, nggak dia bilang sih, banyak media yang bilang oh Ballon d'Or dicuri segala macam. Ya sebetulnya antara Vinicius, Rodri sama Haaland. Tapi dari kelihatan ya dibanding Haaland, Rodri yang lebih ngaruh. Betul. Karena penyeimbang dari lini. Penyeimbangnya dia. Dan ini juga bisa jadi gelar Piala FA pertama untuk Crystal Palace setelah 119 tahun. Tidak dapat gelar ya. Setelah 119 tahun klub itu berdiri. Dan uniknya lawan MU gak pernah menang. Tahun 1990 kalah 2-0 apa 1-0 gitu ya. Terus waktu yang Jesse Lingard cetak gol. Betul. Yang zamannya Van Hal kan lawan Crystal Palace juga final kalah 2-1. Dan ketika lawan City akhirnya pecah telur juga. Betul. Berarti counternya Crystal Palace adalah MU di final. Betul. Dan untung bukan MU nih finalnya. Ya kita langsung bisa lihat meme-memenya Pep Guardiola berseliweran yang dia ngelamun di bangku cadangan. Terus di akhir match kan dia ke Henderson tuh kayak wah lu anjing lu. Lu bisa kan teman-teman bisa lihat cuplikannya di TikTok atau di Instagram. Bahwasanya Pep Guardiola sedikit kesal, bukan kan sedikit kesal, memang kesal sama Dean Henderson. Nggak tahu apa percakapan mereka tapi memang kelihatan Pep Guardiola kesal banget sama Dean Henderson. Iya. Ya walaupun Dean Henderson kan kena kartu kuning juga, tapi ya namanya permainan sepak bola pasti ada strategi khusus gitu betul, kan. Betul. Buat menang ya so-so aja lah, oke-oke aja lah. Kan ada wasit di situ yang mengatur ritme pertandingan dan juga memberikan sanksi untuk pelanggaran. Gitu. Tapi memang patut di game itu Dean Henderson jelas sih. Man of the match. Ini menjadi ancaman juga buat Pickford. Iya benar. Nanti posisinya kegeser gitu kan Pickford. Pickford tuh sebetulnya bagus, cuma salah tim aja. Everton. Ya. Tapi kalau mau dibeli Aston Villa gimana? Bisa aja sih. Bisa aja kayaknya. Karena kan Martinez udah nggak akan diperpanjang kontraknya. Ya itu dia derita Manchester City ya. Berita Manchester City. Ya sekarang klasemennya di klasemen 6 di luar UCL dan mungkin bisa aja dipastikan musim depan mainnya di Europa League. Untuk pertama kalinya setelah 2014 atau 2013 betul, gitu. Betul. Udah lama banget deh. Ini sebenarnya jadi bukti ucapan Erik ten Hag. Dia bilang eranya Manchester City udah selesai. Betul. Kayaknya ini deh, ini yang dimaksud Erik ten Hag tuh ini kayaknya. Terus kata ten Hag harusnya gue masih di MU. Iya benar. Ini kayaknya ramalan Erik ten Hag tuh benar-benar terwujud gitu. Mungkin MU kurang, tapi gimana juga sih ten Hag juga hancur-hancuran musim waktu itu. Banyak pemain yang berontak. Terus Amorim datang dengan harapan baru. Awal-awal oke lah. Ya. Tapi kesini apa ya? Aneh banget sih, gila. Tapi patut ditunggu lah MU musim depan bakal kayak gimana. Betul. Gua rasa bakal banyak banget perombakan. Betul. Banyak pemain yang pergi dan mungkin beberapa juga akan banyak datang. Iya. Karena kita tahu sendiri Ruben Amorim itu termasuk pelatih yang emang agak all out ya. Bukan agak sih all out, emang all out gitu kan. Ketika di Liga Eropa kan MU itu nggak ngasih tiket untuk staff-staffnya. Ruben Amorim itu ngasih tiket dengan uang pribadi dia. Udah lo nonton aja lah gitu. Kan lagi efisiensi kan? Iya, gila. Efisiensi buat transfer musim depan nih. Iya, agak setuju sih buat itu juga gitu kan. Karena pasti butuh pemain-pemain yang lebih segar. Tapi menurut gua sih nggak bakal banyak yang datang dulu sih kayaknya musim panas ini. Kayaknya ya. Musim dingin. Musim dingin dong. Musim panas ini paling banter 4 sampai 5 deh. Dan bakal banyak pakai 4 sampai 5 aja udah termasuk banyak itu. 3 lah. Dan ini kita rekaman hari Minggu dan kita lihat di sini Everton lagi lawan Southampton ya, tapi Everton udah ngegolin lagi. Ya Everton tuh kayak untung aja sekarang di bawah MU di atas MU tuh. Ya. Tottenham. Ini musim terburuk. Betul. Musim terburuk. Nah ini adalah match day, nanti minggu depan adalah match day terakhir, mungkin kita juga nggak akan terlalu banyak bahas pertandingan, tapi kita akan nyari-nyari berita transfer yang akan diulas. Terus spill aja dikit-dikit deh. Kayak Martinez yang mau ke Arab. Betul. Terus Bruno juga dikabarkan diincar sama tim Arab, tapi kalau dilepas ke tim Arab tuh keuntungannya gini, dapat duit segar.
Iya juga sih benar. Dapat cuman cari pemain yang sekelas Bruno susah Susah juga. banget. Susah banget. Di MU gitu lagi. Di MU ya. Ada Bruno aja begini. Gimana kalau nggak ada? Gimana MU? Betul. Tapi bisa juga, tapi untung-untungan ya, siapa tahu dengan menjual Bruno dapat Bruno yang baru. Bahkan lebih dari Bruno. Betul. Ya, kita harus pintar-pintar dulu cari bibit-bibitnya atau pemain-pemain yang memang cocok dengan gayanya. KDB masih free transfer. Gak bisa lah kayak DB, gimana? Lihat aja di Manchester City. Ya, asal punya Rodri di MU. Waduh, susah lah. Susah. Emang mampu MU? Ya maksudnya cari Rodri, apa ada Casemiro di situ. Oh iya sih benar ya. Casemiro kayaknya bisa satu musim lagi deh. Bisa. Bisa satu musim. Maguire bisa lah. Terus Mason Mount juga bisa. Kelihatan oke lah. Terus ada Cristiano Ronaldo Junior Oh ya. yang dipanggil timnas Portugal U15. Dia katanya dia lagi milih-milih klub juga gitu. Iya, Ronaldo Junior itu mau nggak mau harus balik ke Eropa sih. Harus mulai jauh dari orang MU tua. lah cobain. Udah musim kemarin. Sebelum ke Nasr kan di MU dia. Oh ya? Iya, Oh yang akademi ya? iya akademi. Cobalah MU seniornya cobain. Pokoknya kalau ngelihat gaya permainan dia itu mirip-mirip Bellingham. Hah? Bellingham ya. Mirip-mirip lah. Kok dia jadi pemain tengah ya? Beda sama Enggak, bapaknya? enggak, dia sayap, cuman pergerakannya kayak Bellingham. Gak bisa ngebayangin gitu. Tahu kan gaya main Bellingham Iya. gimana, dribblingnya gimana? Nah, Iya, itu. cuma kalau dia mainnya di sayap agak gimana gitu. Mungkin kayak Anthony kali. Enggak, Anthony kan lebih ke gasing sih. Tapi bisa aja kayak Anthony, dia kan suka-suka dribbling gitu kan. Gua kira tuh bakal kayak Ronaldo, Ronaldo kan cepat ya, Iya, kakinya Ronaldo kayak cepat, ringan. gitu. Kalau Ronaldo Junior tuh kakinya berat, tapi ya bisa dribble. Tapi kayaknya dia lebih cocok kayak Beckham. Maybe. Beckham ya. David Beckham ya, bukan Tapi Beckham nggak tahu Putra ya, gitu. karena dia di Arab kan ya. Ya pokoknya buat Ronaldo Junior, kalau lu denger podcast ini, my advice is you need to go Europe soon as possible. Terus Jeremy Frimpong. Frimpong tuh katanya mau sama apa ya? Gue lihat di email tuh. Frimpong juga banyak diberitain ya. Iya, banyak Oh iya, diberitain. Xabi Alonso udah fix ke Real Madrid. Betul, Xabi Alonso akhirnya akan menjadi pelatih Gua Real kira Madrid. bakal tahun kemarin gua kira. Ya, Ternyata cuma dia musim ini. memilih bertahan dulu di sana di Jerman. Nunggu mungkin dia gak enak sama Ancelotti. Liverpool itu sudah semakin dekat untuk menandatangan kontrak dengan Jeremy Frimpong. Frimpong. Terus ada back Bournemouth, wonderkidnya Juve waktu itu, yang Juve kayaknya bakal menyesal menjual dia ya. Hingga akhirnya dia menandatangani kontrak bersama Real Madrid. Betul. New Ramos kan. New Ramos? Ya, New Ramos. Gua lupa namanya, tapi dia back Bournemouth memang main bagus sih. Ya ngelihat Bournemouth tahun ini juga oke lah gitu mainnya. Terus ada apa lagi? Gue langganan, bukan langganan sih, gue langganan emailnya siapa? Fabrizio. Brazil. Yang Terus The Daily Briefing. Terus apa lagi nih? Gyökeres yang santer juga dihubungkan dengan banyak tim ya, Real Madrid, Tuh. Barcelona. Ya buat ganti Lewandowski kan. Kenapa gak kayak MU aja Gyökeres? Padahal Kan dia pengen main UC ya. ganti aja itu Hoyle. Kan bisa ini kalau juara ini MU nih. Kalau juara. Ini kalau. Ya ini MU juga udah jelas, MU Bruno. udah jelas sih kayaknya Amorim pengen Gyökeres. Kalau Bruno kan ini emang Al Hilal kayaknya. Iya. Al Hilal yang emang menaruh perhatian untuk Bruno Fernandes katanya menjadi target utama di musim panas ini. Tapi belum ada pembicaraan katanya dengan di antara dua klub ini, dan belum ada penawaran juga di antara kedua klub ini akan seperti apa. Arno udah ke Madrid ya. Setelah pengabdiannya selama bertahun-tahun bersama Liverpool, satu gelar Liga Champions, Iya. 2 gelar IPL, dan FA juga pernah ya. Iya, FA FA juga Cup. pernah. Terus apa William Saliba yang katanya lagi didekatin sama Real Madrid. Real Madrid. Gitu kan. Tapi agak bisa ngebayangin juga kayaknya kalau Saliba jadi ke Real Madrid. Agak sulit. Ya Madrid ini bakal ngorbanin Rodrigo buat nggak main sih kayaknya. Betul. Terus Karena kan kiri atau Vinicius bisa digeser ke kanan mungkin. Di kiri ada Mbappe dan harus tetap nyari striker.
Iya benar-benar. Iya. Dan katanya emang sekarang itu ruang locker roomnya Real Madrid itu lagi ini, Lagi panas. Ke Vinicius, Iya. kayaknya lagi ngambeknya ke dia. Terus Chelsea, Liverpool dan Arsenal katanya lagi kejar-kejaran untuk merekrut Dan Houston gitu kan, yang dengan harga 50 juta Juta itu. euro. 50 Oh, juta. terus juga kiper MU lagi nyari kiper dari Torino. Betul. Siapa tuh namanya? Gue lupa lagi sih. Dan dia juga mantan kiper MU ternyata ya. Yang mana? Itu yang kiper Torino. Kiper Torino. Yang botak-botak itu. Kiper Torino siapa anjir? Iya. Nih, Milinko Savic. Iya, Milinko Savic. Vanja Milinko Savic. Dia mantan pemain akademi MU kayaknya. Oh. 2013, 2014 mungkin 14 15 kalau enggak ya. Oh ya, soal yang tadi Dian Houston, tapi Dian Houston-nya pengennya ke Real Madrid. Iyalah. Dari segi prestasi, duit, yang paling balance ya Madrid lah. Barcelona mungkin oke prestasi tapi duit lagi enggak. Liverpool so-so lah. Dan ini dari Barcelona katanya, kata Deco ya, Deco itu bilang bahwa mereka butuh pemain yang mirip-mirip sama kayak Rafinha dan Lamine Yamal, tapi kayaknya agak sulit sih untuk nyari sekarang. Ada mungkin di Liga Indonesia Egy ya. Egy Maulana Fikri. Mungkin bisa direkrut oleh Barcelona. New Messi kan, Egy Messi men. Terus 9. Bayern Munchen ini lagi lagi nyoba buat ngerekrut Jonathan Tah yang sekarang lagi free transfer katanya. Oh iya, Jonathan Tah gitu kan. Dan udah mengirim proposal katanya untuk untuk bisa merekrut Jonathan Tah. Padahal di Indonesia juga banyak kiper yang free transfer kayak Muhammad Azial gitu. Saya dong. Terus Joao Felix katanya akan mulai tidak diperpanjang lagi pinjamannya di Milan dan akan kembali ke Chelsea di musim depan. Felix ini nanggung ya. Kenapa? Ya dibeli mahal sama Atletico, melempem. Terus dijual ke Chelsea, juga melempem di Chelsea-nya. Sport. Terus dipinjemin ke AC Milan, buang-buang peluang. Iya juga sih. Nggak kelihatan lah di Milan juga gitu. Ya kelihatan lah Milan sekarang posisi berapa. Kalau mau Inter Paling bagusan Giroud loh. Iya sih betul-betul. Giroudnya sayang. Beda banget sama Milan dulu ya pas zaman PS1 dulu gila, zaman PS2. Terus ini Joao Pedro katanya akan ke Arsenal rumor-rumornya. Tapi ternyata belum tahu. Dan Matthias Cunha apa yang dari Wolverhampton tuh? Yang fix ke MU katanya. Terus Arsenal juga katanya lagi mau ngerekrut kiper baru. Joan Garcia. Mungkin buat pelapisnya Raya ya. Biar Raya ada saingan gitu. Kayak waktu Raya lah sama si Ramsdale yang degradasi lagi bersama Southampton. Dan Arsenal juga lagi ngincer ini striker. Ada 2 sebenarnya incerannya, itu adalah ya tadi Victor Gyökeres dan juga Benjamin Sesko. Lebih cocoknya mana? Melihat kontribusi tahun ini ya, Gyökeres. Tapi kayaknya dong. Sesko aja. Gakpo Nunes kan. Nunes deh kalau enggak Gakpo. Dari Liverpool enggak kepake itu. Ada rumor juga Rodrigo mau ke Arsenal juga. Ada rumor sih, baru rumor sebenarnya. Belum. Soalnya belum beneran gitu. Kalau Real Madrid nyari striker, otomatis Mbappe ini bakal ditarik ke kiri kalau nggak ke kanan. Nah. Dan yang jadi korban pasti Rodrigo. Betul. Gue yakin karena Vinicius nggak akan bisa digeser sebenarnya. Sebetulnya nggak tahu ya, mungkin pandangan mereka Vinicius lebih bagus dibanding Rodrigo untuk saat ini so far ya. Tapi kita lihat aja apakah dengan Xabi Alonso Real Madrid akan jadi 3-4-3 kan kita nggak tahu juga. Iya betul. Mbappe jadi pemain tengah ya. Betul. Rodrigo yang di depan atau Rodrigo yang jadi back sayap ya. Nah. Kalau Barcelona, Chesney katanya dapat kontrak tambahan 2 tahun. Lah padahal kan udah pensiun dia kemarinnya. Ya. Balik lagi. Dapat tawaran kontrak 2 tahun. Dan juga katanya Lamine Yamal ini cocok banget buat dapat Ballon d'Or. Ini kata Jorge Mendes ya, Lamine Yamal deserve to win the Ballon d'Or this year. Jadi Ballon d'Or tahun ini sangat cocok dan pantas untuk Lamine Yamal. Gimana? Kayaknya belum lah ya. Belum, masih terlalu muda gitu. Dan juga rekam jejaknya masih jauh. Sebetulnya kalau terlalu muda enggak. Secara perform oke, dia bawa Spanyol juga, dia juga jadi salah satu pemain kunci buat Spanyol. Tapi kan ada Carvajal di situ. Oh iya, ada Carvajal. Yang di Spanyol juga mainnya bagus. Terus
Di sisi lain juga ada pemain Spanyol yang oke juga. Terus di Barcelona Rafinha juga bagus. Jadi kandidat oke buat musim depan dan 1 atau 2 musim ke depan. Betul. Kalau dia masih tetap kayak sekarang. Tapi kalau menang ya silahkan aja, sah-sah aja. Tergantung siapa yang vote kan. Kalau Ballon d'Or tuh Ya di kita vote tahu kan. sendiri lah vote-vote seperti apa. Ada lagi berita-berita transfer di pekan-pekan ini? Ya emang masih sepi sih sebenarnya, sepi tapi lah, ya, belum- tapi rumornya udah mulai agak ada belum santer lah, belum iya, belum santer. santer, tapi mulai ada pemanasan. Ya. Mulai ada pemanasan, nama-nama yang akan pindah. Tapi tetap sih yang paling gua tunggu itu Dandi nanti adalah tim kesayangan gua, Manchester United. Apakah Sancho bakal kembali, Anthony akan kembali? Anthony pantas kembali, Iya, kalau Anthony iyalah. tapi di posisi Amad Diallo. Iya. Bakal jadi saingan. Apalagi kan Ahmad lagi cedera kan, jadi maksudnya habis dari cedera gitu, nggak tahu. Ya bisa jadi pelapis lah. Anthony Kalau lagi Amad nggak ini, Amad juga sama sebenarnya gak cocok dia jadi wingback. Ketika dijadiin wingback dia kurang tajam. Untungnya sekarang ada Dorgu. Ya, Dorgu lumayan oke lah, dia punya daya juang yang lumayan. Dalot meskipun gerasak gerusuk juga lumayan lah. Ternyata di kiri ada mungkin makanya lagi di bek kiri. Tuh. Oke, Liga Indonesia gimana Liga Indonesia? Aduh, kemarin yang konvoy di Cianjur gimana itu? Kompoi lagi ya. Ini kayak bis match terakhir. Ada yang ketabrak itu gerobak nasi di Cikidang. Aduh, gila langsung kabur tuh orangnya itu. Tolong tertib lah ya buat tertib. konvoy silahkan. Konvoy merayakan silahkan, Silakan. senang happy silahkan. Silahkan mengeluarkan kesenangan kalian. Happy oke lah, tapi kalau tertib. Tertib, kondusif, karena kita juga sama-sama merayakan juaranya Persib Bandung dari Liga 1. Dan apa tuh namanya, angkat pialanya di Bandung ya nanti pas habis lawan Persis Solo. Persis Solo kapan lawan Persis Solo? Bentar, semingguan lagi Mingguan lagi. ya. Jumat juga nggak masalah. Oh, Terus katanya Peri Paulus sebagai sebagai ex gue ya, dia bilang katanya bakal ada perayaan juga di Jakarta, jadi di Buat Bandung di Bandung cuma angkat trofi sama perayaan buat apa? medali. Ya coba lihat aja. Terserah deh, suka-suka lu deh, Ferry Paulus. Aneh banget buat apa? Ferry Nggak Paulus ada. kan dia Persija. Mungkin gak rela juga dia di Bandung perayaannya. Ya kalau di Jakarta silahkan ya, berarti kita juara di Jakarta. Di Liga Inggris gue belum pernah lihat yang kayak gini. Hanya Indonesia yang full turnamen tiba-tiba ada Championship Series. Ya meskipun Persib yang juara menguntungkan ya, tapi terus ada tiba-tiba katanya di Bandung tuh cuma angkat piala sama bagi medali, nanti perayaannya di Jakarta ya bla bla. Perayaan silakan masing-masing aja, atau kayaknya Liverpool juga masing-masing tuh. Udah. Tahu nih Ferry Paulus nih panas ya Persib juara. Liverpool juga masing-masing. Ini juga Ruben Amorim kan bilang kalau MU juara Liga Eropa mau syukuran aja potong tumpeng kayak. Efisiensi gitu kan. Belanja pemain. Itulah untuk Liga Indonesia karena udah mau selesai juga, Persib mau juara, tapi kalau berita transfer gue gak tahu nih kalau Liga 1. Katanya Liga 1 musim depan tuh 11 pemain asing kuotanya Ke Indonesia. Oh, ke Indonesia per klub itu 11. 11. Banyak banget anjir. Iya, tapi nggak tahu ya aturan mainnya gimana, entah K11 itu bisa langsung main atau ada yang cadangan dulu. Terus ya satu sisi itu mendongkrak kualitas liga ya, makanya biar permainannya lebih seru lah gitu. Biar di Asia bisa entah itu 11 pemain tuh 5 di lokal, 11 di Asia, tahu juga. Tahu. Terus Liga 2 tuh 5. Dari 5 yang Liga 2 5. Liga 3 1. Liga 3 1. Dan ada nggak? Hah? Suka ada ya? Suka ada. Ya Liga 3 kan baru, tapi ini entah jadi atau enggak ya. Tapi gua mulai lihat ramai-ramai bahwasannya begitu. Ini menjadikan pemain gua nggak masalah ya. Kalau gua pribadi supaya ya kita bersaing dengan pemain luar gitu ya. Memang secara kualitas mereka lebih baik. Gua jujur aja lah. Gaya hidup segala kualitas lebih baik. Tapi ya timnas bakal susah cari pemain lokal. Betul. Tapi bakal lebih mudah sih soalnya. Cuman di beberapa posisi kayak bakal susah. Di back oke lah. Di tengah oke. Sayap oke. Striker bakal lebih kosong lagi.
Ya, tapi mari kita lihat apakah ini menjadikan project bagus buat Betul, PSSI. harapannya sih Liga 1 ini tiap musimnya bisa berkembang lah. Gue setuju sih Ada kalau sesuatu misalnya yang penambahan baru. kuota asing. Iya, kita lihat juga lah di liga-liga Eropa juga banyak pemain-pemain di luar Gak dibatas kan. gak dibatas juga. Banyak banget. Malahan di Inggris aja banyak ya pemain lokal Inggris ya, karena awalnya ya bebas aja mau pakai pemain dari mana Iya. dari mana. Dengan catatan pemain Indonesia juga harus bisa bersaing. Tapi ya memang harus jadi PR juga ya. Dari grassroots kita aja harus diperbaiki. Iya, pemain-pemain Indonesia yang profesional sekarang juga harus bisa bersaing di luar negeri. Di Ya Eropa gimana misalnya. Indonesia mau maju lah, grassrootsnya aja ribut. Iya, agak aneh. Kemarin juga Pencurian. yang masalah PSS. Terus yang Arema, mereka gak belajar dari Kanjuruhan gitu. Sorry ya gue ngomong ini, tapi gue kecewa juga sih kalau ada sampai pelemparan batu dan sebagainya, itu harusnya udah gak ada lagi. Terus di grassrootsnya pencurian umur. Iya, gitu kan ini. Terus EPA-nya nggak berjalan, malah kayak kita yang harus bayar pemain. Semoga Terus segera diperbaiki lah. ya begitu lah, pokoknya masih banyak PR lah. Tapi gue jujur mendukung secara penuh kalau misalnya PSSI mau nambah kuota pemain asing. Betul. Biar pemain lokalnya mikir lu, anjir asing semua nih, mau main kagak lu? Harus bisa bersaing, harus bisa menunjukkan bahwa gue juga bisa gitu. Kalau misalnya pasrah ya kayak udah ada pemain ini gue gak bisa bersaing, ya udah. Ya udah nggak usah jadi pemain bola, jadi pemain pabrik aja lah. Lah gua dong. Oke, ada lagi. Ya, Eropa udah selesai, udah. transfer juga udah dibahas, ya pertandingan juga udah sisa. Isi Indonesia sudah kita bahas. Sisa satu week Match day lagi ya. match day lagi gitu kan. Paling nanti kita akan rangkum beberapa berita-berita transfer dan juga kabar-kabar menarik lainnya di liga di Eropa Di Liga maupun Eropa, di mau di Liga Indonesia. Wakanda. Apalagi di Liga 1. Oke, itu dia untuk episode kita kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Kalau misalnya emang suka, klik like. Tapi kalau misalnya emang pengen tahu video selanjutnya tayang kapan, silahkan subscribe dan nyalain loncengnya supaya bisa tahu kapan Red Card upload video. Betul. Oke. Ubur-ubur ikan lele, kita pamit dulu ah. Waalaikumsalam. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kejamu banget ya. Anjir. Ubur-ubur ikan lele.